Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ibrani 4 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harani i pos marohata, unang pola mabiar bihita mendapatkan habangsa para sinirohaan, asota jagit ibu niroha dohot dupangan asiniroha, nagabe pangurupi dihita dihatiha nadung di Tuhon. Dalam bahasa Indonesia, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita adalah hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang diberikan adalah oleh karena kasih karunia Allah. Sebenarnya ketika kita mengingat kepada dosa kita tidak layak untuk menjadi mendekat kepada Allah. Karena memang kita adalah yang menjadi seteru Allah oleh karena perbuatan dosa dan pelanggaran kita. Namun firman Tuhan kali ini mengingatkan kita dalam kitab Ibrani bahwa kita tidak memiliki ketakutan lagi untuk mendekat kepada Allah. Kita tidak menjadi takut untuk ditolak Allah karena kita sudah beroleh kasih karunia. Kasih karunia yaitu keselamatan itu. Oleh karena itu, ketika kita sudah menjadi dibebaskan oleh karena kebenaran, maka kita menjadi berani, memiliki keberanian untuk mendekat kepada Allah dan beroleh keselamatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kesadaran yang demikian perlu untuk kita hidupi dan imani, bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus dan dibebaskan Allah, orang yang mendapat kasih karunia untuk keselamatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, dengan keselamatan yang diberikan itu, kita menjadi bisa dekat dengan Allah karena Allah menjadi sudah menebus, membebaskan kita. Dengan kasih karunia itu bukan hanya kasih karunia keselamatan, namun janji dan penyertaan Allah tetap dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan agar kita beroleh kasih karunia yang sudah disediakannya. Masih banyak hal-hal yang diberikan oleh Allah yang di luar dugaan, luar kemampuan dan luar pemikiran kita. Dan dengan demikian ketika kita mendekat kepada Allah, Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya akan dilimpahkan bagi setiap orang yang mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menghantar kita untuk menyadari keselamatan yang disediakan Allah bagi hidup kita. Untuk menyadari bahwa kita sudah dibebaskan bukan oleh karena perbuatan, bukan oleh karena amal, bukan oleh karena ibadah kita, atau oleh karena kekudusan kita, namun semata-mata oleh karena Tuhan memberikan dirinya untuk menjadi alat keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menjauh daripada Allah. Tidak ada alasan untuk menjadi takut mendekat kepada Allah. Karena memang Dia sudah mengampuni, memberikan kebebasan, memberikan kelepasan, dan memberikan dirinya sebagai alat keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Saat ini kita beroleh kebenaran karena kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah kepadanya, mendekatlah dan berikanlah hidup dan segala apa yang engkau pikirkan di dalam tuntunan Allah, karena Dia membuka tangan dan memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan menjadi penuntun, penyemangat, dan mengarahkan setiap kehidupan kita untuk tetap
hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah menuntun kami untuk hidup di dalam kasih karunia. Biarlah kasih karunia Allah Engkau limpahkan bagi setiap orang. Bagi yang sakit, Engkau pulihkan, Engkau angkat sakit penyakit, Engkau lingkupi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kepulihan semakin nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang meminta Engkau berikan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.